Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini, pada siang hari ini kita masuk pada pemaparan materi kegiatan seni kriya untuk anak usia dini. Oke, kita lanjut saja ya Bunda-bunda. Ini adalah isi paparan tentang kegiatan bermain seni kriya. Ya, kita lanjut. Dan ini adalah keterkaitan antar materinya. Ya, baik. Ini adalah tujuan materi untuk peserta. Materi musik dan gerak berisi tentang hal-hal yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bermain seni, kriya dalam proses belajar di rumah atau di sekolah. Tujuan materi ini membekali peserta tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan bermain seni kriya dalam proses belajar di rumah atau di sekolah. Baik Bunda, kita lanjut. Ya, apa itu seni? Seni adalah sebuah proses yang menggunakan kreativitas. Melalui kreativitas, anak membangun jiwa, imajinasi, menyalurkan ide, berekspresi, bereksplorasi, dan bereksperimen. Kemudian, seni kriya atau visual art merupakan cara bagi anak untuk mengidentifikasi, membangun, dan menghubungkan antara pengetahuan, minat, dan pengalaman, dan kemudian dapat mengekspresikannya melalui sebuah karya. Ya, mengapa perlu bermain seni kriya bagi anak? Yaitu sebagai refleksi perkembangan kognitifnya, idenya, penyelesaian masalah, berpikir kritis, memprediksi, dan mencoba sesuatu yang baru. Kemudian mengembangkan kemampuan motorik sebagai bekal untuk kemampuan menulis, koordinasi anggota tubuhnya, kelenturan, dan gerakan-gerakan yang dapat mendukung tumbuh kembangnya. Kemudian sebagai salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan dan emosinya. Mengembangkan kemampuan bahasa, dapat membangun kemampuan kerjasama dan apresiasi pada anak usia dini. Ya, oke. Ini adalah dua jenis karya seni kriya. Oke. Ya, ini adalah perbedaan seni berbasis proses dan hasil. Nah, di sini pada bermain seni kriya, kita berbasis proses yang lebih efektif. Karena seni berbasis proses adalah tidak ada instruksi atau langkah-langkah pembuatannya. Kemudian tidak ada contoh yang harus diikuti anak. Tidak ada benar atau salah, berfokus pada pengalaman dan eksplorasi alat, media, dan material. Hasil karya unik dan original dapat menghasilkan pengalaman yang rileks dan menenangkan. Kemudian karya seni menggambarkan dan menunjukkan ekspresif dan perasaan anak, serta ide-ide tidak dapat dicari di internet. Nah, sedangkan seni berbasis hasil adalah ada instruksi yang harus dilakukan langkah per langkah. Kemudian guru membuat contoh untuk ditiru anak. Kemudian ada cara yang salah atau benar, ada hasil akhir yang sudah diharapkan. Hasil akhir setiap anak terlihat serupa. Anak-anak mengalami kesulitan ketika mengerjakan. Guru-guru mungkin perlu memperbaiki kesalahan. Pola dan contoh dapat ditemukan di internet. Oke Bunda, kita lanjut. Mengapa perlu seni berbasis proses? Nah, ini dia. Karya seni berbasis proses memberikan kesempatan anak untuk mengeluarkan emosi-emosi yang ada dalam dirinya, membangun kepercayaan diri anak. Kemudian pada masa-masa krisis seperti saat ini, hal inilah yang sangat diperlukan anak, kesempatan mengekspresikan diri, menenangkan diri, dan meluapkan emosinya. Oke, kita lanjut ya Bunda. Ya, di bawah ini adalah contoh kegiatan seni kriya yang dapat dilakukan di sekolah dan di rumah. Oke, ya, menggambar atau melukis seperti gambar yang ada pada slide ini ya Bunda. Oke, kita lanjut. Ya, semuanya sudah kita lakukan di sekolah dan ini yang harus kita sampaikan kepada wali murid
di rumah selama masa pandemi COVID-19, kita belajar dari rumah. Oke. Ya, berkarya patung dari material lepasan atau bahan rumah tangga. Ya, ini juga pernah kita temui. Kemudian tanah liat dan pasir. Ya, ini berkreasi dengan tanah liat dan pasir. Jika tidak ada, boleh diganti dengan plydock atau plastisin. Baik, kita lanjut, Bunda. Oke. Ya, kita selaku orang tua harus membiarkan mereka bereksplorasi. Ya, apa yang harus dilakukan orang tua atau guru ketika anak sedang membuat karya seni? Ya, kita selaku orang tua dampingi anak, kemudian sepakati aturan dalam bermain. Misalnya, berbagi bahan dengan teman, adik, atau kakak, bergantian menggunakan alat, bahan, dan berberes setelah bermain. Kemudian berikan pujian yang sesuai dengan yang anak kerjakan. Kemudian gunakan alat kalimat positif ketika berkomunikasi dengan anak. Jangan mencela hasil karya anak. Ingat, jajak anak untuk mengapresiasi hasil karyanya dan hasil karya teman atau adik atau kakaknya. Dengarkan cerita anak tentang hasil karyanya. Oke, Bunda, kita lanjut. Ya. Ya. Nah, setelah anak bermain kria menyenangkan di rumah, kita selaku orang tua hendaknya berbicara dengan baik dan sangat menyenangkan. Bagaimana berbicara dengan anak tentang hasil karyanya? Nah, ini adalah contoh-contoh berbahasa yang baik dalam memuji hasil karya anak, ya Bunda. Seperti, wow, warna hijaunya sangat terang, campuran warna apa saja yang digunakan. Kemudian, wah, cara kamu menggunakan krayon kali ini berbeda. Apakah hasilnya sama dengan yang biasa? Ya, ada lagi, yuk kita coba lagi mencampurkan air ke dalam tepung dengan takaran yang berbeda. Apa yang terjadi? Nah, kemudian kita coba menggambar menggunakan alat lain yuk. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang terakhir, yuk kita coba pakai bahan yang lain dan sebagainya. Oke, Bunda, hanya ini yang dapat saya sampaikan pemaparannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.